Berarti rekan-rekan ini salah satu yang beruntung ya bisa masuk ke sini dengan beberapa proses. Ya saya harap ketika bergabung di PT Puyen ini rekan-rekan bisa mengikuti aturan yang ada di sini. Insya Allah ketika kalian sudah masuk ke 3 bulan pertama, lewat 3 bulan akan diangkat menjadi karyawan tetap. Sok di mana di Cianjur bisa 2 bulan jadi karyawan tetap. Yang pernah pengawas siapa aja? Boleh katakan pengawas di mana kerjanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Yuliansa. Saya perwakilan dari PSKSPSI dari bidang organisasi kaderisasi yang akan sedikit menjelaskan. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu serikat pekerja itu apa? Serikat buruh itu apa? Pernah dengar nggak? Pernah kan? Pasti pernah. Ya, oh serikat buruh atau serikat pekerja itu dan tukang demo. Betul nggak? Betul. Saya jelaskan di sini ya. Oke. Nah, mau dibaca apa saya yang jelasin? Gimana? Oke, SKSPSI di PT Puyen ini dideklarasikan pada tanggal 5 Juni 2015. Sudah lama ya, berapa tahun? Sekarang sudah musyawarah yang kedua dan pemimpinan kita adalah Pak Rizal Sofian. Ini bagian strukturnya. Ya, yang tadi saya jelaskan, saya tadi tanyakan kepada rekan-rekan, mindset atau pikiran rekan-rekan dalam serikat pekerja demo. Pak, nah itu karena apa? Ketika kita dengan perusahaan sebelum demo itu ada alur-alurnya. Bapak tahu ya? Misalkan tentang UMK yang kemarin 2024 dan sekarang kita rasakan UMK perjuangannya itu sangat tajam. Dan alhamdulillah di PT Puyen ini kita ada 4 orang perwakilan namanya DPK, Dewan Pengupahan Kabupaten, yang itu akan merumuskan ketika sekarang akan naik apa tidak. Ya, ada namanya ntar disebutnya. Nah kebetulan itu loh, ada lihat dulu ya yang lagi kamera disebut. Nah itu salah satu perwakilan DPK kita. Itu karena ada disebut nama pengen Nah dia salah satu dari perwakilan kita dan serikat lain. Ada yang mewakili, ada yang tidak. Karena apa? Dilihat dari jumlah anggota proporsional juga kan, ketika anggota banyak perwakilan lebih banyak, ketika anggota sedikit ada yang bisa mewakili, ada yang juga yang tidak. Nah apa sih fungsinya DPK? Ada dari 3 unsur. Pertama unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah. Dan alhamdulillah sebenarnya dari DPK kita sudah berusaha semaksimal mungkin ada kenaikan di angka berapa kapten dulu ya? 14% ya? Yeah. Di atas 10%. Intinya dari DPK itu keluar nominal dan kita negosiasi dengan bupati karena kita dibenturkan oleh aturan. Tidak ada yang namanya UMK kita jemput, kita memberikan, hey buruh, hey karyawan, jadi kalian akan naik segini, jadi kalian akan naik 10% tidak ada. Itu harus dijemput dengan alur-alur. Nah ketika dari bupati kita direkomkan ke PJ ya, sekarang gubernur karena Ridwan Kamil sudah menginformasikan PJ gubernur yaitu Pak B kemarin. Nah dari B itu cuma turun nominal dari 14% ke 0,4. Kira-kira rekan-rekan dari mana? Tidak kan? Gak mungkin misalkan Albino perusahaannya digajinya. Wah ayah mau setuju, kok mau langsung naik? Ya kan? Nah itu fungsinya serikat pekerja. Ya, ketika aturan kita litigasi sudah dijalankan, lalu kita jalankan aksi, tetap aksi. Akhirnya apa? Bertemu lagi para pimpinan kita dengan pemerintah, bertemu lagi, tidak ada lagi, dan akhirnya di kabupaten di Jawa Barat kita tidak bisa maksimal, kita adakan audiensi. Dan akhirnya alhamdulillah untuk 1 tahun data kemarin di kisaran angka 3.060.000 dan 1 tahun ke bawah itu 2.900.000. Sok bandingkan dengan perusahaan lain. Karena kenapa di sini pengen pada masuk sini? Hak normatif dijalankan karena ada apa? Serikat pekerja. Fungsinya apa? Controlling. Mengontrol apa? Peraturan peraturan besar. Saya mau tanya. Ada yang ex Aurora? Aturan di Aurora dan PT Puyen sama tidak? Dari pemerintah? Sama. Siapa nggak sama? Ketika pemberian
pernah bikin undang-undang 13, undang-undang cipta kerja dan undang PP 35, PP 36 dan PP 37 dan lain-lain itu sama. Tidak ada orang di Indonesia kan? Ya, harusnya kan? Ini sama harusnya sama. Kenapa beda? Karena ada serikat pekerja, tidak ada yang mengontrol. Tidak ada. Nah, kuncinya harus berserikat, harus berserikat. Kita kerja berserikat, ingin memilih serikat di sini ada 6 serikat. Kita harus tahu. Milih kendaraan yang besar atau yang kecil? Besar kan? Ketika kita di laut, menaiki kapal kecil, terus naik kapal besar, akan terasa mana ombak. Rekan asumsi rekan-rekan tentang itu, ketika kita memilih sok lihat aja. Dan PT Puyem Indonesia ini, di ekspresi PT Puyem Indonesia ini beranggotakan kurang lebih 75%. Dan kebetulan saya pegang data anggotanya kisaran 8.500 ya. Yang dari 12.000 karyawan ya. Nah, ada disebutkan COS of system iuran. Karena apa? Kita tidak difasilitasi atau kita tidak diberi oleh pemerintah bahkan perusahaan untuk menjalani organisasi karena kita berdiri sendiri. Makanya tidak ada eksekusi mandiri. Ketika kita didanai oleh pemerintah, ketika pemerintah memberikan aturan, aku cek sudah aku sebenarnya kurang arek kantor karena uangnya masuk dari pemerintah. Nah, makanya kita mandiri ditarik setiap bulan yaitu TSK-SPC 10.000. Di JEK itu ada kan tarik ya bulan ya. Ya, betul. Nah, fungsinya apa? Untuk akomodasi tiap kegiatan-kegiatan. Dan dari 100% hasil dari COS itu dibagi menjadi berapa bagian? 50% dikelola PK, pimpinan PPKB PT Puyem, 25% untuk pimpinan cabang, 15% untuk pimpinan provinsi, dan 10% untuk pimpinan pusat. Apa sih pimpinan pusat? Itu fungsinya kok dia dapat juga? Ada. Kemarin undang-undang cipta kerja kita kan demo terus kita mengajukan ke MK PMA karena tahu lah coba search di Google kita pengajuan itu kita di PKI aja kurang lebih satu kasus misalkan karyawan tidak menerima ada pertama nih misalkan satu karyawan itu bermasalah dipanggil perusahaan atau tidak menerima tripartit perusahaan, Serikat Pekerja dan pemerintah di Dinas Kerjaan tidak menerima, kalau sekarang di Bandung tidak menerima juga, tetap di PHK dan akhirnya kita mengajukan ke PKI. Nah itu kurang lebih kalau perusahaan 20 juta pengajuan itu. Nah makanya rekan-rekan di sini saya harap bisa bekerja ikut aturan. Tapi insya Allah ketika rekan-rekan sudah bergabung dengan tingkat pekerja TSK PT Puyem ini kita bisa memperjuangkan. Nah itu dari uang iuran itu mengeluarkan yang ada PKB itu. Jadi kita perhatikan saja bisa ada agenda-agenda apa sih kegiatan-kegiatan di luar ini. Untuk cek kalau ekstra kurikuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Nggak perlu. Ya agak ngantuk. Jadi di sini saya akan memberikan tentang teman-teman di sini tidak salah jalur, tidak salah melangkah, tidak salah memilih, kan? Biar pilihan teman-teman tepat. Pertama, di sini banyak cerita di PT Puyem banyak hak normatif dijalankan, semuanya dijalankan. Kalau terlalu luas, global terkait masalah upah dan yang lainnya, itu terlalu terlalu lebar, terlalu luas. Intinya teman-teman bekerja di sini, manfaat yang akan didapatkan di sini, nah itu yang akan dilakukan seperti ini. Jadi fungsinya serikat itu apa? Di sini banyak serikat. Harus dilihat fungsi serikat itu apa. Serikat yang terbesar, serikat membangun kebijakan, serikat yang memiliki PKB. Jadi segala bentuk kebijakan dari perusahaan itu meminta persetujuan kepada serikat terbesar, pelaku kebijakan. Lihatlah di PKB, logonya ada. Logo serikat apa yang ada di serikat? Masih TSK karena perwakilan anggotanya paling banyak. Itu salah satu, jangan sampai nanti salah pilih. Terus dari segi iuran
juga iuran yang murah. Apalagi kebutuhan teman-teman dari mulai BPJS potongannya, kesehatan dan tenaga kerjaan gitu kan. Apalagi nanti kalau tidak masuk apa dan yang lainnya gitu kan. Dipersimpel lagi gitu kan. Pilihlah serikat yang iurannya sedikit, tapi pemangku kebijakan, programnya banyak. Bisa dilihat kita ada channel juga TSKSPSI PID ya. Mau Facebooknya, mau IG-nya, mau TikToknya, mau YouTube-nya, bisa dilihat di sana program kita sudah disalurkan. Tadi sudah ditampilkan juga di slide PowerPoint juga disampaikan banyak kegiatan-kegiatan kita. Jadi nanti jangan salah pilih ya. Artinya, itu mungkin gambarannya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Nanti bisa kunjungilah ke channel TSK, ada tsk.spsi_pdi. Nanti dikunjungi di channelnya, mau di Facebook, YouTube, TikTok, IG, ada semuanya untuk berkonsultasi. Takutnya nanti ada kendala permasalahan yang terjadi di sini tidak terjamah oleh hukum kita di masing-masing ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Sila. Di sini saya perwakilan dari salah satu lembaga yang ada di SPSI, yaitu LP3 atau Lembaga Pemberdayaan Pekerja Perempuan. Terus LP3 itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh PUK TSK SPSI yang di dalamnya merupakan seluruh pengurus perempuan. Ya. Ada yang tahu nggak apa hak perempuan atau yang dialami oleh perempuan tapi tidak dialami oleh laki-laki? Wanita. Terus menyusui itu. Terus haid, mengandung. Ini ya. Nah, di LP3 kita ada program yang berkaitan dengan hak-hak perempuan tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan haid, itu kita ada yang namanya program pembalut gratis. Ya, jadi sebagai perempuan kan kita kadang nggak tahu ya hari pertama haid itu hari kapan. Tiba-tiba, aduh haid gue gitu. Jadi suka pusing jadi pembalut gimana gitu kan? Karena di sini dulu kan nggak ada warungnya. Nah, kami menyediakan pembalut gratis yang biasanya akan ada di setiap minggu masing-masing ya. Terus ada juga program yang tadi sudah disebutkan juga oleh Kapten, program Posyandu. Dan program Posyandu ini adalah satu-satunya program yang ada di Serikat SPSI. Mohon maaf Mas Rem. SPSI adalah satu-satunya serikat yang mengadakan program Posyandu. Ya. Dan isinya itu tidak hanya melakukan pemeriksaan berat badan dan badan tidak. Program ini kita bekerja sama langsung dengan UPTD Puskesmas Palu. Jadi sudah tenaga medis itu adalah tenaga medis yang profesional. Terus ada juga program maternity. Program maternity itu adalah salah satu bentuk apresiasi kepada anggota perempuan yang sudah melahirkan. Biasanya kita akan melakukan kunjungan dan menanyakannya bagaimana kondisi si ibunya, apakah ada yang dirasakan atau kendala apa yang dirasakan oleh ibu atau anaknya. Kalau misalkan ada, nanti kita akan proses membantu komunikasi kepada pengawas dan juga mesej di ibunya masing-masing. Kita juga ada yang namanya program perpustakaan. Ya, jadi buat PTT yang suka baca buku, kita ada program perpustakaan gratis di PUK TSK SPSI. Udah pernah tahu belum kantornya di mana? Belum? Benar ya, dekat ATM masih bisi, tahu ATM? Di sampingnya itu sekretariat SPSI ya. Nanti bagian data-data kalau misalkan sudah bergabung dengan kita, kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut soal SPSI itu seperti apa, terus program apa aja yang ada di LP3, nanti bisa main di sana ya. Ditunggu loh. Terus ada juga kelas penulisan bagi tata-tata yang suka nulis. Kita bekerja sama bersama Ngawitan Ruang Tumbuh. Biasanya kita melakukan penulisan puisi yang kayak gitu-gitu ya. Di sini ada yang suka nulis ya? Enggak. Nulisnya nulis status ya, WA kayak gitu sekarang. Nulis juga. Saya menggunakan digital itu ada namanya gratis. Mereka sudah bergabung, silakan kebetulan di IC-nya hampir juga yang sebagai kominfo gratis dapat apa sih namanya tempatnya
ID cash, ID card, lanyard. ID cardnya lumayan kalau beli banyak, ya kan? Nah itu dari mana? Itu dari kita lah intinya ya seperti itu. Saya mau ini boleh nggak? Ada slogan tes KSDSU. Tadi di MK dan ini juga kita ketika ada acara menaungi beberapa komunitas yang ada di kuliah ini, bareng KMP dan lain-lain ya. Nah, karena saya pengen ini kebakar kanan kiri. Ini kebakar kanan kiri Kiri mana kiri? Kiri. Kirinya. Ketika saya bilang SK, rekan-rekan jawab 1 SK solid, SK 2. Ketika saya bilang SK ekspresi 1 solid 2. Coba ya, coba kita dulu nih. Masih semangat gak ya? Masih semangat gak? Oke, SK.